Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Saya Lili Wijati akan mempresentasikan tentang tugas filsafat dan ilmu pendidikan Islam tentang isu aktual pendidikan Islam, pendidikan merdeka. Kita lihat sebentar tentang hakikat pendidikan. Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Istilah memanusiakan manusia ini sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus untuk membuat manusia menjadi berbudaya, berakal budi, dan berkeradaban. Memanusiakan manusia artinya juga upaya terus-menerus dan sistematis untuk menyiapkan dan mendidik manusia agar yang pertama, memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, beriman, berkepribadian luhur atau berakhlak mulia. Dan yang ketiga, nasionalis. Itulah sebabnya pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi, berkepihakan pendidikan itu haruslah difokuskan pada aspek ideologi atau keyakinan kepada Tuhan dan ketaatan kepada ideologi bangsa. Aspek tata nilai luhur diarahkan pada akhlak, aspek kognitif, penguasaan iptek, dan aspek keterpanggilan membangun kehidupan supaya maslahat. Kata merdeka itu sendiri adalah technical term yang digunakan oleh Mendikbud dalam gagasannya. Bukan kata yang lain, misalnya mencerahkan. Kalau kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka mempunyai 3 arti, yaitu yang pertama, bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, atau berdiri sendiri. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dan yang ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, atau leluasa. Selanjutnya, tentang wacana pengembangan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia. Sebenarnya di sini ada pembagian 2 periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka tahun 1900 sampai menjelang 1945, dan periode Indonesia merdeka itu tahun 1945 sampai sekarang. Didasarkan atas asumsi bahwa diskursus pengembangan pendidikan Islam pada periode sebelum Indonesia merdeka pada dasarnya lebih ditujukan pada upaya menghadapi pendidikan kolonial. Sedangkan pada periode Indonesia merdeka diarahkan pada upaya integritas pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dari masing-masing periode ini muncul berbagai problem dan isu-isu pendidikan Islam yang menonjol, yang pada gilirannya menjadi diskursus bagi pengembangan dan pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi di situ ada 2 wacana pengembangan pendidikan Islam, yaitu pada periode sebelum Indonesia merdeka dan pada periode Indonesia merdeka. Pertama, wacana pengembangan pemikiran pendidikan Islam pada periode sebelum Indonesia merdeka, yaitu tahun 1900 sampai menjelang 1945. Pada awalnya, abad 20 Masehi, pendidikan di Indonesia terpecah menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah barat yang sekuler, yang tak mengenal ajaran agama. Dan yang kedua, pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja. Atau menurut istilah Wiryo Soekarto tahun 1985, pada periode tersebut ada corak pendidikan yaitu corak lama yang berpusat di pondok pesantren dan corak baru dari perguruan atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Adapun ciri-ciri dari masing-masing corak tersebut menurut Wiryo Soekarto tahun 1985, yaitu yang pertama corak
lama. 1. Menyiapkan calon kiai atau ulama yang hanya menguasai masalah agama semata. Yang kedua, kurang diberikan pengetahuan untuk menghadapi perjuangan hidup sehari-hari dan pengetahuan umum sama sekali tidak diberikan. Yang ketiga, sikap isolasi yang disebabkan karena sikap non-kooperatif secara total dari pihak pesantren terhadap apa saja yang berbau barat dan aliran kebangunan Islam tidak leluasa untuk masuk karena dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya, ciri-ciri corak baru, yaitu yang pertama, hanya menonjolkan intelek dan sekaligus hendak melahirkan golongan intelek. Kedua, pada umumnya bersikap negatif terhadap agama Islam. Yang ketiga, alam pikirannya terasing dari kehidupan bangsanya. Pada corak pendidikan Islam lama atau pondok pesantren, ada beberapa di sini yang dijelaskan. Yang pertama itu fungsi pendidikan Islamnya adalah melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai ilahi dan insan sebagaimana terkandung dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Hakikat tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya penguasaan ilmu agama Islam sebagaimana tertuang dan terkandung dalam kitab-kitab produk ulama terdahulu, serta tertanamnya perasaan agama yang mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat pendidikan adalah orang yang mampu memahami kitab-kitab keagamaan yang sulit dan mampu mengajarkannya kepada pihak lain. Hakikat peserta didik adalah seseorang yang sedang belajar memahami agama dan mengembangkan perasaan beragama yang mendalam. Evaluasi adalah penilaian terhadap kemampuan santri akan kitab-kitab yang dipelajari untuk selanjutnya meningkat dalam mempelajari kitab yang baru yang diterapkan oleh kiai. Selain dua corak tersebut, terdapat juga corak pendidikan ketiga yang merupakan sintesa dari corak lama dan corak baru. Ia berusaha memasukkan pendidikan umum pada sekolah agama dan memasukkan pendidikan agama pada sekolah umum. Ini merupakan upaya bagi penyiapan calon-calon ulama intelek dan atau intelek ulama. Pada corak pendidikan Islam sintesis muncul bersamaan dengan lahirnya madrasah-madrasah yang berkelas yang muncul sejak tahun 1909. Menurut penelitian Mahmud Yunus, bahwa Islam yang mula-mula berkelas dan memakai bangku dan papan tulis ialah sekolah adabiyah atau madrasah adabiyah di Padang. Ini adalah madrasah yang pertama di Minangkabau, bahkan di seluruh Indonesia, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Yang kedua, wacana pengembangan pemikiran pendidikan Islam pada periode Indonesia Merdeka, yaitu tahun 1945 sampai sekarang. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistis, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam itu sendiri, baik yang bercorak isolatif tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya. Dari situ, segala peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah yang nampaknya mengarah kepada usaha integrasi tersebut merupakan persiapan untuk menyusun dan mewujudkan undang-undang tentang satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan telah disahkannya UU Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Maka usaha integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional mendapatkan dasar hukumnya yang mantap. Wacana yang berkembang bersamaan dengan proses terwujudnya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional tersebut, terutama menyoroti persoalan-persoalan. Yang pertama itu dikotomi ilmu pengetahuan hingga munculnya masalah islamisasi ilmu pengetahuan atau pendidikan. Yang kedua, kualitas pendidikan agama Islam di sekolah. Yang ketiga, upaya membangun pendidikan Islam secara terpadu untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia, kuat kepribadian, cinta tanah air, tebal semangat kebangsaannya. Yang keempat, penggalian konsep pemikiran tokoh-tokoh pendidik Islam baik mulai periode klasik hingga periode modern, baik dari luar maupun dalam negeri. Selanjutnya, pendidikan merdeka. Salah satu corak yang diangkat dalam metode ajar sistem pendidikan kali ini adalah merdeka dalam belajar. Sebuah konsep pendidikan yang menjadikan anak didik sebagai fokus, bukan kurikulum yang dijadikan panduan, tapi kurikulum menyesuaikan dengan anak didik. Seiring berjalannya waktu, pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia berubah-ubah kurikulumnya seiring bergantinya menteri pendidikan yang menjabat. Di sini pelajaran yang diajarkan guru tidak semua diminati siswa. Jadi jelas di sebagian pelajaran keadaan kelas tidak seperti taman atau taman siswa. Terus bagaimana dengan pendidikan Islam? Bagaimana dengan konsep pendidikan yang ditawarkan Islam? Apakah pendidikan dalam Islam adalah pendidikan yang merdeka atau pendidikan yang kaku? Kita tidak bisa menghukumi begitu saja, karena bisa jadi Islam sudah menawarkan pendidikan merdeka, tapi hal itu tidak disadari atau tidak dipraktekkan. Dalam Islam, hal yang pertama adalah belajar seputar akidah. Pelajaran akidah sendiri lebih mengungkap apa yang sudah ada dalam benak. Secara fitrah, dimiliki masing-masing manusia. Setelah itu baru ada rasa perlu untuk belajar fikih serta ilmu yang lain. Itu pun dalam koridor kebebasan. Siapa yang ingin belajar maka dipersilahkan. Jika tidak belajar tidak ada denda atau hukuman. Pada surat Al-Alaq ayat 4-5, pengajar utama dalam ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengajar dalam arti salah satunya dengan transfer ilmu tanpa cacat sesuai kadar yang dimiliki manusia. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia paling sempurna memiliki kesempatan ditransfer ilmu berupa Al-Quran, sebuah ringkasan ilmu untuk semua jenis jalan hidayah manusia menentukan jalan Tuhan. Sebuah ilmu yang tidak jarang menyangkut bidang-bidang ilmu yang lain. Selanjutnya, konsep pendidikan merdeka. Pendidikan merdeka belajar merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0, kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran, yaitu siswa atau peserta didik, yaitu penguasaan terhadap literasi baru. Yang pertama, itu literasi data. Yang kedua, literasi teknologi. Dan yang terakhir adalah literasi manusia. Suryanto Kusumaryono tahun 2019 menilai bahwa konsep merdeka belajar yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim dapat ditarik beberapa poin.
Yang pertama, konsep merdeka belajar merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. Yang kedua, guru dikurangi bebannya dalam melaksanakan profesinya melalui keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar siswa dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian. Merdeka dari berbagai pembuatan administrasi yang membebankan, merdeka dari berbagai tekanan intimidasi, kriminalisasi, atau mempolitisasi guru. Yang ketiga, membuka mata kita untuk mengetahui lebih banyak kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas pembelajaran di sekolah, melalui dari permasalahan penerimaan peserta didik atau input, administrasi guru dalam mempersiapkan pengajaran termasuk RPP, proses pembelajaran, serta masalah evaluasi seperti UASBN, UN, atau output. Yang keempat, guru yang sebagai garda terdepan dalam pembentukan masa depan bangsa melalui proses pembelajaran. Maka, menjadi penting untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih happy di dalam kelas melalui sebuah kebijakan pendidikan yang nantinya akan berguna bagi guru dan siswa. Dan yang terakhir, dicetuskannya konsep merdeka belajar pada saat Nadiem Makarim memberikan pidato pada acara Hari Guru Nasional tersebut diasumsikan tidak lagi menjadi gagasan, melainkan lebih pada sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan. Peter Fitch tahun 2019 mengatakan ada 9 tren atau kecenderungan terkait dengan pendidikan 4.0. Yang pertama, belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Di sini dimaksudkan bahwa siswa akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran individual, yaitu siswa akan belajar dengan peralatan belajar yang adaptif dengan kemampuannya. Yang ketiga, siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar, meskipun setiap mata pelajaran yang diajarkan bertujuan untuk tujuan yang sama. Secara menuju tujuan itu dapat bervariasi bagi setiap siswa. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Siswa saat ini harus sudah dapat beradaptasi dengan pembelajaran berbasis proyek. Demikian juga dalam hal bekerja. Yang kelima, pengalaman lapangan. Kemajuan teknologi memungkinkan pembelajaran domain tertentu secara efektif, sehingga memberi lebih banyak ruang untuk memperoleh keterampilan yang melibatkan pengetahuan siswa dan interaksi tatap muka. Yang keenam, yaitu interpretasi data. Yang keenam adalah interpretasi data. Perkembangan teknologi komputer pada akhirnya mengambil alih tugas-tugas analisis yang dilakukan secara manual dan segera menangani setiap analisis statistik, mendeskripsikan dan menganalisis data serta memprediksi tren masa depan. Yang ketujuh, penilaian beragam. Mengukur kemampuan siswa melalui teknik penilaian konvensional seperti tanya jawab akan menjadi tidak relevan lagi dan tidak cukup. Penilaian harus berubah. Pengetahuan faktual siswa dapat dinilai selama proses
pembelajaran dan penerapan pengetahuan dapat diuji saat siswa mengerjakan proyek mereka di lapangan. Yang kedelapan, keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa ini dalam menentukan materi pembelajaran atau kurikulum menjadi sangat penting. Pendapat siswa dipertimbangkan dalam mendesain dan memperbaharui kurikulum. Dan yang terakhir adalah mentoring. Pendampingan atau pemberian bimbingan kepada peserta didik menjadi sangat penting untuk membangun kemandirian belajar siswa. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kritik, respon, dan pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.